Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya tuntunan Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita, terlebih aktivitas kita sejauh hari ini. Marilah dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, karuniakanlah kami hati, pikiran dan telinga seorang murid, sehingga sungguh kehidupan kami terarah kepada firman kehidupan-Mu pada pagi hari ini. Firman yang akan menjadi pedoman yang paling benar dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Renungan Pagi edisi 13 April 2021 bukan sekadar nekat. Maxime Legage mengatakan, ketakutan membuatmu lemah, namun keyakinan akan membuatmu menjadi kuat. Benar saudara bahwa ketakutan adalah salah satu bagian yang menjadi kelemahan dalam diri saudara dan saya, dalam diri semua manusia, sehingga menjadi salah satu bagian yang selalu disorot oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Pergilah, jangan takut. Sebuah penguatan dari Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada para murid untuk pergi mengabarkan kabar sukacita dengan keberanian. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini. Petrus dengan gagah berani menyampaikan kebenaran. Saudaraku, terkadang nekat dan berani tampak seperti saudara kembar, padahal keduanya begitu jauh berbeda. Ketika menghadapi tantangan, seseorang bisa mengambil langkah nekat, segera memutuskan sesuatu yang tampaknya begitu berani, padahal ia tidak tahu keputusannya apa yang ia akan ambil. Yang pasti, ia tidak mau mundur dalam ketakutan. Tetapi ternyata, maju dalam kenekatan yang seringkali tidak berbuah manis, bahkan bisa fatal akibatnya. Petrus dalam keengganannya menyangka bahwa keputusan yang Yesus ambil adalah keputusan nekat, bahwa anak manusia harus menanggung derita hingga mati disalibkan. Sesuatu yang kelihatannya lebih banyak ruginya dibanding dengan untungnya. Tetapi Petrus tidak tahu bahwa keputusan yang Yesus ambil bukan keputusan nekat, melainkan sebuah langkah yang berani. Yesus tahu betul apa yang diucapkan itu dan ia sampaikan itu kepada para murid dalam kesadaran penuh. Itulah keberanian. Sampai di sini saudara, kita dapat melihat bahwa keberanian itu bukan berarti tidak ada ketakutan. Justru sebaliknya, karena melihat sendiri ada banyak tantangan dan masalah yang menakutkan yang datang merintangi jalan kita. Namun itu harus diterobos. Tetapi meski semua itu datang menghadang, kita memilih untuk tetap melangkah dalam keberanian. Dan ini bukan berarti kita nekat. Kenapa? Karena kita punya dasar untuk berani, yaitu iman kita dalam Kristus yang bangkit. Karena dalam iman, kita menyadari dan mengetahui betul siapa Tuhan kita dan apa janjinya kepada hidup kita. Kalau kita tahu Ia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita dan berjanji untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita, apa yang dapat membuat kita enggan untuk melangkah? Kata jangan takut selalu disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya pada awal-awal kebangkitannya. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan bagaimana kita hidup. Sudahkah kita melangkah dalam kehidupan ini dengan keberanian karena kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan nekat. Dengan penuh kesadaran, kita tahu betul seperti apa tantangan yang datang menghadang. Tetapi kita lebih tahu lagi dalam iman betapa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu dan rancangannya tidak ada yang gagal. Namun memang rancangannya tidaklah akan selalu sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan.
Karena Dia Tuhan yang kita sembah jauh lebih tahu kapan dan bagaimana caranya untuk kita bisa menerobos dan melewati semua tantangan itu. Yang kita butuhkan adalah berani dalam melangkah di dalam iman yang tertuju kepadanya, seperti Petrus dan murid-murid yang lain pasca kebangkitan, bukan sekadar nekat. Iman yang dikaruniakan Tuhan pada kita adalah iman yang memampukan kita untuk tidak menjadi lemah ketika berhadapan dengan tantangan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan akan terus menjadi penyemangat kepada kami, untuk kami terus berani melangkah, melanjutkan perjuangan hidup. Meski kami sadar bahwa ada begitu banyak tantangan kehidupan yang kadang membuat kami lemah, kadang membuat kami takut. Namun biarlah Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, melalui firman yang kami dengarkan pada hari ini, jiwa kami, semangat kami semakin berkobar-kobar karena kami terus berjalan dalam topangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.